Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Nandila Imtinan dari kelas 10 MIPA 2, SMA Negeri 91 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut adalah divisi tumbuhan yang berukuran kecil. Ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut bersifat autotrof dan mempunyai sel-sel plastid, sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae yang bersifat multiseluler, eukariotik, dan dengan dinding sel berselulosa. Struktur pada tumbuhan lumut diantaranya ialah 1. Kolumera. Kolumera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. 2. Seta atau batang. 3. Apofisis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. 4. Vaginula. Vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. 5. Calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atas menjadi cup kotak suara. Berikut ada contoh struktur lumut. Pertama, sporofit, menghasilkan spora. Gametofit, menghasilkan gamet. Sporangium, seta, stolon, dan rizoid. Ciri tumbuhan lumut. 1. Sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler. Tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. 2. Air masuk dalam tubuh lumut secara ambibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. 3. Dinding sel terdiri atas selulosa. 4. Mengalami metagenesis. 5. Merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. 6. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. 7. Akar berupa akar semu yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk menempelkan lumut. 8. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Ciri batang dan daun tumbuhan lumut. Berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. Selapis sel kulit yang beberapa diantaranya membentuk rizoid epidermis. Rizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dan garam mineral. 3. Lapisan kulit dalam tersusun atas korteks silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenkim yang memanjang, tidak mengandung xilem dan floem. 4. Silinder pusat terdiri atas sel parenkim yang berguna untuk mengangkut air dan garam mineral. 5. Pertumbuhan pada lumut, yaitu secara memanjang. 6. Daunnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis. Sel-sel daun kecil mengandung kloroplas yang tersusun seperti jaring dan berbentuk sempit memanjang. Siklus hidup tumbuhan lumut. Spora membentuk protonema. Protonema membentuk tumbuhan lumut atau generasi gametofit. Tumbuhan lumut membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium membentuk sperma. Archegonium membentuk ovum. Sperma dan ovum membentuk zigot. Zigot membentuk sporogonium atau generasi sporofit. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk.
Berikut ada contoh gambar dari setiap lumut. Spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Menahan erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, mensuplai oksigen, sebagai bahan pembuatan obat kulit, sebagai bahan pembuatan obat mata, dan sebagai obat hepatitis. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.